Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Podcast Bengkel Milenial, bangun mimpi, raih prestasi, wujudkan generasi muda, bebas narkoba. Halo Sobat Semansa. Hai semua, kenalin aku Halimah. Kenalin aku Hamzah. Kali ini kita ditemenin sama 4 narasumber nih. Ada Uli. Halo Uli. Hai. Jadi Uli ini juara 3 Duta Genre Kabupaten Pasir tahun 2022. Keren Wah, keren banget. Selanjutnya ada Alexa nih, Savataris, OSIS SMA Negeri 1 Longikis. Halo Alexa. Halo. Kemudian kita juga kedatangan tamu, ada Duta Genre SMA Negeri 1 Longikis tahun 2022, ada Yusuf. Halo. Dan kita juga kedatangan salah satu perwakilan siswa SMA Negeri 1 Longikis yang pasti sangat kece, ada Indi di sini. Halo Kak Indi. Halo Indi. So kita masuk ya ke dalam pembahasan kali ini. Jadi kita bakal membahas mengenai persepsi generasi muda tentang narkoba. Aku mau tanya nih sama kalian, satu kata yang kalian, misal kalian dengan kata narkoba nih, satu kata yang langsung muncul di pikiran kalian tuh apa sih? Yeah. Narkoba itu apa? Apa? Narkoba. Apa ya? Candu, bahaya. Candu, bahaya. Bahayanya itu kenapa? Karena narkoba itu bisa ya membuat ketika dikonsumsi ya, yang saya tahu kayak membuat teler, buat nge-fly atau segala macam seperti itu. Oke. Ya. Kemudian tadi ada yang buat teler. Itu kenapa buat teler? Ya karena zat yang terkandung dalam narkoba tersebut itu kayak bisa bikin kita jadi kayak efeknya gitu loh, semacam efeknya menjadi seperti itu gitu. Jadi Alexa, narkoba itu apa sebenarnya? Narkoba itu kayak zat-zat yang bikin kita kecanduan dan berbahaya. Menurut aku sih begitu ya. Bila digunakan dalam dosis yang berlebihan. Ya, bisa menyebabkan kematian. Iya, efek terbesarnya kematian. Tapi sebenarnya narkoba itu adalah senyawa-senyawa yang penting di bidang kesehatan. Cuma salahnya itu di penyalahgunaannya, karena digunakan dengan takaran yang tidak tepat, dengan dosis yang berlebihan, maka itu yang sebenarnya salah narkoba. Oke, anyway, ngomong-ngomong tentang narkoba, gimana sih? Kan yang kita tahu narkoba ini tuh menjadi tren nih di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ini. Pastinya teman-teman kalian ya, mungkin misalnya ada yang pernah ngajak kayak, ayo dong pakai narkoba. Kalau nggak pakai lo nggak keren, lo nggak gaul. Gimana nih persepsi kalian, kayak gimana sih caranya biar menghempaskan persepsi kalau pakai narkoba ini gaul? Sebenarnya kalau dengar yang seperti itu, ajakan teman kita yang kayak gitu sih ya, cara menolaknya ditolak dengan bagus-bagus, tentunya dengan kita juga memberikan edukasi, sedikit wawasan dan edukasi, tanpa juga kita seperti menggurui seperti itu. Soalnya orang yang sudah memakai atau menggunakan, menurut saya yang nggak bakal secepat itu dia langsung bisa berhenti gitu ya. Tapi sebagai kita teman yang baik, seharusnya kita tetap menemani, merangkul, selalu mengingatkan. Pastinya agar dia keluar dari lingkaran narkoba tersebut. Dan remaja yang teman kalian nih misalnya ngajak pakai narkoba, berarti dia duluan kan yang pakai. Itu tuh pasti ada alasannya kenapa dia bisa pakai. Kenapa coba? Apa ya biasanya alasannya kenapa dia pakai narkoba? Ya mungkin karena keren tadi sih Kalau selain itu apa? Selain karena keren, menghadapi permasalahan sih biasanya. Depresi. Dia pikir nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain untuk keluar dari masalahnya. Padahal enggak. Banyak banget cara yang dapat. Padahal mungkin itu malah menambah masalahnya dia ya. Iya, betul. Masa depan dia bisa hancur sekejap loh dengan sekali menggunakan itu. Narkoba itu nggak murah loh. Iya, benar. Kira-kira harganya itu berapa sih karena narkoba itu? Mahal. Mungkin kisaran aku pernah dengar nih, untuk harga narkoba sendiri untuk beberapa gram sabu-sabu aja itu udah menembus ratusan ribu ke atas. Aduh, mending beli yang lain dong. Makanan kenyang. Makanan kan banyak yang enak. Benar-benar.
Belum lagi kita sebagai remaja belum bisa ngasilin apa-apa. Iya, Terus benar. dapat dari mana duitnya? Otomatis pasti kita ngabisin uang orang tua nggak sih? Betul. Iya, Jadi Wah, sayang banget. Beban keluarga. Udah beban keluarga, beban dunia lagi. Kita jangan sampai seperti itu ya guys ya. Iya. Benar sekali. Jangan seperti itu guys ya. Iya, selanjutnya itu kalau misalkan nih kalian tadi udah diajak dan kalian udah tahu nih cara agar menolak dari ajakan teman kalian tersebut. Kalian juga pastinya ada dong tips-tips yang nantinya kalian berikan atau yang kalian terapkan agar pastinya terhindar dong dari narkoba, ya kan? Untuk di kalangan remaja-remaja era modern ini, apa sih tips-tips yang bisa membantu untuk jauh dari narkoba? Tips. Tips-tips. Tips and trick. kalau menurut aku sih kita itu yang pertama tadi kita harus paham dulu apa sih itu narkoba. Benar-benar. Kita sudah paham, nah kemudian kita cari nih kegiatan-kegiatan positif yang bisa bantu diri kita ini berkembang menjadi yang lebih baik. Menjadi lebih baik. Kan banyak tuh ekstrakurikuler di sekolah yang bisa bantu kita. Benar. Dengan itu juga bakat kita bakal makin terbangun. Iya benar. Sekaligus ajang untuk mengembangkan diri ya. Iya, sekali. Berarti untuk tips-tipsnya itu berarti lebih ke melakukan hal-hal yang bersifat positif. Tidak hanya untuk pelajaran doang nih, kayak misalnya kita bantu orang tua kita itu juga dapat bermanfaat gitu loh, dapat membantu orang tua menjadi tidak menjadi beban-beban gitu. Kemudian pastinya juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga kalian misalnya punya temen nih yang pengguna narkoba, ciri-cirinya tuh gimana sih? Iya, kalau kalian tahu, kayak kalau kalian tahu ciri-cirinya kayak gimana sih biasanya ciri-ciri seorang pengguna narkoba? Ciri-ciri seorang pengguna narkoba itu banyak banget loh. Tapi tidak ada ciri-ciri spesifik yang menandakan orang itu benar-benar menggunakan narkoba. Kecuali dites langsung berarti. Iya, benar banget. Tapi kalau bisa kita lihat dari fisik gimana tuh Kak? Itu mata dia itu merah. Pucat mungkin ya. Iya, pucat, benar banget. Dan kemudian pasti kondisi tubuhnya kurus badannya nggak sih? Iya, kurus. Dan pola pikirnya pun Menurun. Dan Karena juga sering marah nggak sih? Iya, soalnya marah-marah nggak jelas. Iya, fungsi sosialisasi Satu itu lagi susah fokus. betul. Malas tuh juga. Iya, Malas benar. juga ada mas. gagal fokus. Saya pernah baca di artikel kalau pengguna narkoba ini dia juga pasti punya temperamental gitu nggak sih? Benar. Kemudian selanjutnya kalian nih remaja udah tahu belum jenis-jenis atau penggolongan dari narkoba? Belum tahu nih apa tuh? Jadi jenis-jenis atau golongan dari narkoba itu ada 3. Ada golongan pertama, ada golongan kedua, dan golongan ketiga. Untuk golongan pertama itu tergolong sekitar 86 jenis narkoba, yaitu seperti psikotropika maupun zat-zat lainnya. Kemudian yang kedua itu juga ada 86 jenis, seperti betametol, benzodiazepine dan zat-zat lainnya. Dan yang golongan ketiga itu biasanya mengakibatkan kecanduan yang sangat parah. Jadi untuk penggunaan narkoba yang kecanduan sangat parah, dia itu masuk ke golongan yang ketiga. Dan itu ya, narkoba itu kan nggak termasuk kayak yang disebutin Kak Hamzah tadi. Benar. Selain itu apa? Contohnya kayak nyut bensin tuh juga termasuk ya sih. Kayak produk-produk di kehidupan sehari-hari kita itu juga mengandung zat-zat yang ada di narkoba sebenarnya, kayak bensin tadi. Kan dia kalau ada tuh beberapa yang mencium terus ada efek tagihan. Dia candu Kayak harum banget bensin. Kalian juga pengen gitu nyium nggak? terus. Kalian juga gitu nggak sih? Tapi setelah kalian tahu kalau bensin itu mengandung narkoba, kalian masih mau ngirup? Iya. Enggak dong. Berarti pastinya kita harus menjauhi dari hal-hal yang tersebut ya. Benar. Mending kita itu deh kecanduannya itu aja roti yang Iya, bensin. enak, kenyang. Bensin. Masa tiap hari mau buka jok gitu? Ya nggak mungkin lah. Sedih. Jadi
teman-teman semuanya, ternyata pembahasan kita hari ini asik banget ya. Asik sekali. Lagi pembahasan kita ini adalah pembahasan yang lagi hot-hotnya. Yang lagi happy nih. Yes, di kalangan remaja ini, apalagi tentang narkoba. Oke, thank you banget untuk narasumber Thank kita you kali banget ini. ya, thank you. Semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang dengar podcast ini juga ya. Iya, kemudian nanti kami juga akan mengundang teman-teman semansa lainnya untuk gabung ke dalam podcast kami. Dan pastinya membahas tentang konselor-konselor remaja. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu ikutin kegiatan kami ya di podcast Bengkel Millennial Official dengan cara like, Comment, and subscribe channel kami yaitu podcast Bengkel Millennial Official dan akun Instagram. Podcast Bengkel Millennial. Jangan lupa di follow loh ya. Jangan lupa di follow. Follow gratis. Say no to drug gak sih? 1, 2, 3. Say no to drugs. Dadah. Dadah. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.